Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Makasih udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Juga support kita dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notification untuk dapat notif setiap kita update video baru. Dan buat kalian yang pengen berbagi cerita horor, silahkan kirimkan ke email yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. So, without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @zeropoint. Karena di tweet gak ada judul yang spesifik, jadi kita kasih judul aja Barewengan. Nah, buat teman-teman yang pengen baca langsung ceritanya, bisa langsung kunjungi link yang kita sertakan di kolom deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Panggil aja aku Maya. Aku bingung cerita dari mana. Aku tinggal di Jawa Tengah. Keluargaku Jawa Tulen. Kami tipikal keluarga Jawa yang memperhatikan toto kromo wong Jowo dengan kental. Setidaknya sampai yangkung atau eyangku meninggal. Sejak saat itu, keluarga besar kami seperti cerai-berai. Konfliknya klise, perihal perebutan warisan. Ibuku sebagai anak pertama dalam keluarga justru mengalah. Dia hanya menerusi usaha yang anak-anak lain tidak ingin lanjutkan. Sejak saat itu, ibu melanjutkan usaha yangkung sebagai pemilik rumah makan ayam dan bebek, yang mana semenjak dipegang ibu, rumah makan itu berkembang pesat sampai punya banyak cabang di sepanjang Jawa Tengah sampai Timur. Kurasa bisnis ibu cukup ternama. Kalian generasi 2010-an pasti tahu jika kusebutkan nama rumah makan ibu. Semua berkat ilmu yang diajarkan yangkung, ojo durhoko leh. Ucap ibu tiap kali ditanya saat kumpul keluarga besar, tips mengembangkan usahanya sampai sebesar itu. Tiap kali ibu menjawab, pasti suasana meja makan langsung canggung. Semua saling tatap tanpa ada yang berani mengutarakan. Kalian tahu lesung tumbuk padi? Kayu jati asli yang diukir memanjang untuk menumbuk padi. Bobotnya berat. Itu adalah benda peninggalan yangkung pertama yang paling disayang ibu. Sampai dia awal-awal sakit pun datang beberapa orang yang sepertinya kolektor menawar lesung tumbuk padi itu dengan harga tinggi. Tapi ibu selalu tolak, mentah-mentah dengan kasar. Yang paling kuingat ialah saat terakhir kali ibu sambil batuk-batuk marah ke kolektor yang menanyai harga lesung itu. Berani bayar berapa kau harga nyawaku? Sejak dulu saat masih sehat, ibu selalu menumbuk lesung setiap pukul 5-6 pagi. Saat transisi fajar dari gelap ke terang, ibu membunyikan lesung itu dengan irama. Dia tampak senang tiap kali menumbuk lesung seakan mendapat energi baru untuk mengawali harinya. Sekarang, sejak ibu sakit, lesung itu dibiarkan di tempatnya, di gudang belakang dekat sumur rumah kami. Tak ada yang berani mengutak-atik sampai sekarang. Jadinya penuh debu. Namun sejak ibu sakit, lesung itu jadi menyeramkan. Dia suka berbunyi sendiri setiap tengah malam, seperti ada yang menggunakan. Terakhir itu kejadian tadi malam, saat aku lagi cerita ke Kek Jero. Mulanya ibu mengeluh sering sakit punggung dan batuk-batuk. Beberapa kali muntah darah, sampai akhirnya didiagnosa TB paru. Badan ibu perlahan mulai kurus. Nah, semenjak itu, ibu selalu pakai baju terusan warna hijau. Dia tidak pernah mau mengganti baju selain warna hijau. Aku sempat bertanya-tanya soal ini, dan mulai mencium ada yang gak beres. Tapi, kenapa warna hijau? Kalian ada yang tahu kah? Sampai suatu waktu, ibu jatuh di dekat sumur. Kepalanya terbentur. Sejak saat itu, ibu kena stroke iskemik, atau semacam akibat pembuluh darah yang menyumbat otak. Ibu gak sadarkan diri
dan dirawat di rumah sakit hampir 2 bulan. Pas motoriknya mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan, ibu diperbolehkan pulang. Tapi semenjak di rumah, kesehatannya malah terus menurun. Sampai akhirnya dinyatakan lumpuh. Dokter bilang organ-organ vital ibu sebenarnya sudah tidak sanggup lagi untuk mengorganisir tugas-tugas metamorfosanya. Ialah ibu seperti mayat hidup. Seiring ibu sakit, bisnis rumah makan ibu juga bangkrut. Satu persatu cabangnya tutup. Bapak gak peduli. Bapak malah fokus ke pengobatan ibu. Dia mendatangkan banyak dukun dan orang pintar ke rumah, walaupun hasilnya sia-sia. 1 tahun setelah ibu sakit tak berdaya, bapak terindikasi stres berat sampai dia didiagnosa gangguan jiwa. Sudah berapa kali keluar masuk rumah sakit jiwa. Bapak seperti ketakutan, diintimidasi oleh makhluk yang hanya dia sendiri yang lihat. Tapi kepulangan terakhir dari RSJ, dia sudah tampak sembuh. Bahkan aku takjub, bapak bisa normal seperti sedia kala. Namun besok malamnya, aku dengar bapak menembang lagu Jawa sambil mengusap kening ibu. Bapak juga menari pelan. Malam itu aku melihat bapak berbeda. Walaupun ibu terbaring, tapi aku melihat semacam ada romansa pedih di antara mereka. Aku balik ke kamar. Pas mau tutup jendela, aku melihat bapak berjalan keluar. Aku kaget. Tadi banget, aku lihat bapak di kamar ibu. Gak mungkin secepat itu bapak turun. Kamar kami ada di lantai 2. Kulihat bapak tersenyum menatapku di jendela. Namun habis itu aku menjerit sejadi-jadinya saat melihat bapak menancapkan kepalanya ke ujung gerbang yang meruncing. Besi ujung gerbang itu menembus sampai kepala belakang bapak. Sampai sekarang aku gemetar tiap ingat kejadian itu. Kematian bapak jadi omongan orang-orang. Ada kenalan bapak yang datang kelayatan. Dia memperkenalkan dirinya Simbah, kawan dekat bapak. Namun jujur, aku tidak pernah lihat sebelumnya. Simbah ini bilang, Taryadi meninggal karena keinginannya sendiri. Dia terlalu mencintai ibumu. Kalian hati-hati ya. Mbah belum tahu kenapa terowongan itu sekarang berbalik. Taryadi adalah nama bapak. Terowongan. Sejak mendengar kata itu pertama kalinya, aku terus mencari tahu tentang terowongan. Sampai hari ini terhubung dengan Kak Jero. Aku nggak tahu kenapa Yangkung melakukan hal yang membahayakan anak turunannya. Dan kenapa ibu mau. Rasanya aku mau marah, tapi nggak tahu mau marah ke siapa. Aku masih ada adik yang harus dijaga. Keluarga-keluarga lain juga tampak tidak peduli. Aku hanya berdua dengan adikku, mengurus ibu di rumah yang sebesar ini. Ya, satu-satunya harta kami yang tersisa. Sebelumnya, aku mencoba melawan ketakutanku dengan logika. Mungkin kematian bapak ialah pure karena gangguan jiwa yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi hari ke hari, kejadian di luar nalar yang mengerikan terus terjadi sampai logikaku udah gak bisa lagi denial kalau kami nyatanya sedang berurusan dengan setan. Belum kering tanah kuburan bapak. 2 hari setelahnya terbayang-bayang di kepalaku kejadian waktu malam. Aku dengar suara geruduk di atap rumah. Pusatnya dari atap kamar ibu. Aku memeriksa ke kamar ibu. Dari pantulan refleksi kaca besar yang ada di kamar ibu menghadap ke pintu luar, aku melihat bapak. Tubuhnya hancur dikerumungin burung-burung gagak banyak banget. Bapak teriak-teriak minta tolong. Aku mematung gak bisa ngapa-ngapain. Sampai aku sadar itu cuma ngimpi. Tapi rasanya nyata banget. Aku ungap sendiri.
Cuma di bantalku ada bercak merah. Ternyata di balik bantalku ada 3 bangkai burung gagak yang kepalanya udah putus. Isi perutnya juga tercabik-cabik. Aku sampai mual lari ke kamar mandi. Kamar mandiku yang di lantai atas ada di paling ujung lorong. Itu kamar mandi keluarga yang emang cukup besar. Ada bathtub dan dibatasi tirai putih karena kamar mandi basah dan kamar mandi kering. Aku menatap diri sendiri di cermin. Mulanya aku kaget ngelihat wajahku penuh bekas darah di sekitar mulut bahkan gigi. Aku panik, langsung gosok-gosok muka. Tapi pas aku lihat, ternyata mukaku bersih-bersih aja. Kayaknya aku banyak melamun hari ini. Keran air dalam bathtub tiba-tiba menyala. Dari bayangan tirai tidak ada siapapun. Hanya keran yang menggeser dan menyala. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara kaki nyemplung ke air. Seperti ada orang yang hendak berendam di sana. Tapi bayangan di tirai hanya air yang menyala. Aku buru-buru kabur keluar. Rasa penasaranku terkalahkan sama rasa takutku. Ada lagi kejadian yang unik. Tiba-tiba aku didatengin Pak RT. Karena katanya banyak laporan warga yang katanya suka melihat ibu berpakaian minim kerap menggoda pria yang lewat. Aku kaget. Tentu gak terima dengan ucapan Pak RT yang menurutku fitnah. Wong ibu bangun aja gak bisa, melek aja enggak. Kok bisa-bisanya ada laporan begitu? Aku ajak Pak RT masuk dan melihat kondisi ibu. Dia tercengang bukan main, melihat ibu yang terbaring lemah. Lalu satu waktu, kala aku sedang membersihkan tubuh ibu, aku melihat luka basah yang dipenuhi belatung ada di bagian perut ibu. Luka itu membentuk lubang yang tidak terlalu besar di perut ibu. Aku cuma bisa nangis sambil bersihin luka ibu dan menggantikannya dengan pakaian warna hijau lagi. Itu amanat ibu saat terakhir kali bicara padaku sebelum dia koma panjang. Dari sekian banyak saudara yang kuhubungi untuk meminta pertolongan, hanya Pak Deroni yang berkenan datang ke rumah. Dia mengaku prihatin pada aku dan adikku, terlebih pada ibu. Dari Pak Deroni, aku tahu kalau selama ini ibu meneruskan keilmuan Yangkung yang turun-menurun. Yangkung bersekutu dengan setan. Ibumu lapang dada menerima warisan dari Yangkung itu. Tapi Pak D nggak tahu kenapa bisa ibumu jadi begini. Orang yang mewarisi keilmuan Yangkung harusnya berumur panjang, paling panjang, awet muda, dan berlimpah rezeki. Ilmu apa Pak D sampai ibu begini? Parewengan, kamu sudah dengar kan? Parewengan adalah persekutuan manusia dengan setan. Yangkung dibantu oleh jin dalam membangun usahanya, semacam penglaris. Pertama, penglaris itu ada di lesung padi yang ibumu suka bunyikan setiap pagi. Lalu cermin di kamar ibu. Itu bukan cermin biasa, Maya. Pak D seperti khawatir teringat sesuatu. Tutup cermin itu pakai kain, cepat. Aku tak percaya. Cermin yang saban hari kupandangi karena mengagumi kecantikan ibu saat menyisir rambut ternyata segitu menyengerikannya. Aku gelagaban. Pak D sendiri yang mencari kain seadanya lalu menutup cermin itu. Sabar ya, Ndok. Berdoa ke Gusti Allah. Pak D pamit dan berjanji akan sering-sering menengok kami. Namun, selang beberapa jam, aku mendapat kabar telepon bahwa Pak Deroni meninggal kecelakaan. Saksi TKP mengaku melihat Pak D seketika keluar dari mobil di palang kereta. Kemudian berjalan pelan sambil menabrakkan dirinya sendiri ke kereta yang melaju cepat. Pak D diduga bunuh diri. Aku syok mengetahui kabar Pak D bunuh diri.
Tadi aku baru bertemu dia dan tak ada yang aneh dari dirinya. Keluarga besar, khususnya keluarga Pak Deroni, mengucilkan kami. Kami dijauhi keluarga sendiri sebab dituding sebagai penyebab kematian Pak D. Aku tak bisa menampik. Hari-hariku penuh ketakutan sampai tak lama ucapan Pak D mengenai cermin besar di kamar ibu itu benar-benar meneror kami. Aku kerap melihat sosok lain serupa ibu dari dalam cermin. Jangan salahin Yangkung ya, ibumu yang serakah. Dia juga pasang susuk. Biani malah marah-marah saat aku telepon menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan menceritakan apa yang dikatakan Pak Deroni waktu ke rumah. Teleponnya dimatikan. Aku telepon lagi, tidak pernah diangkat. Aku mendengar suara langkah kaki lari-lari dari atas. Adikku tertawa riang. Lagi apa dia? Aku buru-buru naik ke atas. Dan aku melihat cermin yang udah ditutup kain sama Pak Deroni tiba-tiba dibuka. Aku kaget. Aku mencari kain itu di mana. Lalu aku menemukan kain itu ada di ujung lorong dekat kamar mandi. Tapi kain itu menutup tubuh anak kecil. Aku takut. Tapi aku mengira itu adalah adikku. Jadi aku memberanikan diri mendekat dan membuka kain. Untung saja benar, itu adikku. Dek, astagfirullah, kamu ngapain? Main, Kak. Aku terkejut. Di rumah ini tidak ada siapa-siapa selain kami. Main sama siapa? Sama ibu. Mendengar itu, langsung kepeluk adikku. Anak kecil tidak mungkin berbohong, kan? Percuma juga aku menginterogasinya. Dia hanya akan mengatakan apa yang dirinya lihat dan lakukan. Aku mengajaknya tidur di kamarku. Aku takut terjadi apa-apa padanya. Tengah malam, pintu kamarku berdecit, terbuka sendiri. Aku bangun mau menutupnya. Tapi ketika di dekat pintu, aku lihat dari cermin ada sosok laki-laki yang duduk di tepi ranjang ibu, membelakangi. Aku deg-degan banget. Tiba-tiba sosok itu menoleh padaku. Dan itu adalah Pak Deroni. Dengan wajah yang hancur seperti habis tersarut aspal bebatuan. Dan separuh kepalanya yang pecah. Aku teriak, refleks menutup mata. Adikku manggil. Kakak kenapa? Pas aku buka mata, aku lihat lagi sosok itu sudah tidak ada di cermin. Aku berjalan menutup pintu kamar sambil memeriksa. Habis itu balik ke kamar berusaha untuk tidur lagi. Dari cermin itu, aku beberapa kali melihat sosok perempuan berambut panjang yang kusut. Payudaranya besar menggantung sampai ke lantai. Perutnya buncit, wajah dan kulitnya hijau kehitam-hitaman. Matanya merah menyalak. Kalau kalian tahu buto ijo, ini kayak buto ijo versi perempuan. Aku melihat makhluk itu menjilati sekujur badan ibu. Ya Allah, aku takut banget. Aku pernah mimpi. Aku melihat ibu sedang memuja sosok mirip almarhum Yangkung di gudang pekarangan. Di mimpiku, ibu bilang, Maya, salam sama Yangkung. Walau cuma mimpi, tapi itu kerasa nyata banget. Yangkung tampak menjijikan. Kepalanya besar, badannya kurus, dan dari mulutnya menetes terus air liur. Aku terus mengalami mimpi serupa. Jadi sampai sekarang aku gak berani untuk memeriksa ke gudang pekarangan belakang. Aku gak siap kalau harus menemukan hal-hal yang mengerikan. Oh iya, si Mbah yang waktu itu bilang teman dekat bapak, dia datang lagi membawakanku satu kendi air. Katanya air itu harus digunakan untuk membasuh ibu ketika memandikannya. Si Mbah itu bilang, ada susuk yang tertanam di tubuh ibu. Itu harus dikeluarkan, tapi resikonya jika tidak kuat ibu akan meninggal. Si Mbah bilang, masalahnya bukan hanya susuk,
tapi terowongan yangkung yang sudah menguasai tubuh ibu. Aku berpikir mungkin makhluk hijau perempuan yang aku lihat itu adalah makhluk terowongan yang bersama ibu. Semenjak aku memandikan air dari simbah ke ibu, entah mengapa aku merasa seperti ibu marah padaku. Suara lesung itu makin sering berbunyi dan makin nyaring. Setelah itu, pasti ada sesuatu yang terjadi pada kami. Adik pernah kerasukan sampai dia menggaruk-garuk kukunya ke tembok sampai berdarah-darah. Aku melihat ibu dari cermin, berdiri menyeringai kepadaku. Tapi ketika aku tengok, ibu masih berbaring. Pernah suatu waktu, aku sedang menyuapi ibu. Dari cermin, aku melihat makhluk perempuan hijau dengan perut melendung itu menempel di atap plafon. Dari mulutnya menetes cairan hitam pekat ke wajah ibu sampai ibu gelagapan kesulitan bernafas. Aku ketakutan, butuh waktu untuk memberanikan diri menoleh. Namun ketika aku menengok, aku melihat ibu duduk. Wajahnya nyaris menempel dengan wajahku. Ibu berteriak mengerang. Aku pun ikut berteriak karena kaget. Setelah itu, ibu kejang-kejang beberapa saat sampai akhirnya tenang sendiri. Aku cuma bisa nangis. Aku merasa bahaya yang besar akan datang pada kami. Hanya tinggal menunggu waktu. Aku takut ya Allah. Semoga aku kuat, adikku kuat. Aku cuma bisa berdoa agar lesung itu berhenti berbunyi. Cermin itu tak lagi menampakkan hal-hal yang mengerikan. Dan jika boleh aku meminta, aku ingin ibu sehat. Jika saja ada cara untuk melepas susuk dan memutuskan terowongan itu, apapun akan kulakukan. Demikian cerita kali ini, dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu aktifkan lonceng notification agar kalian dapat notif setiap kita update video baru. Buat kalian yang pengen berbagi cerita, silahkan kirim ke alamat email kita yang sudah kita taruh di kolom deskripsi. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye!